Nah, habis didorong ke bawah, otomatis kan di bawah, ya mungkin orang namanya kena batu kan pasti meninggal. Darah belum meninggal gitu ya. Oh, belum meninggal. Nah, dari si cowoknya di atas ngeliat belum meninggal langsung turun ke bawah. Nah, katanya salah yang cerita si darahnya itu dirasain lah di kayak Waktu gua ngeliat bayangan itu serius juga pengen lari. Udah beres syuting, terus kan ini beres-beres kamera kan diambil. Nah pas gua lagi lihat ke salah satu teman gua kan, itu ada sosok wanita begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam walau di luar nalar, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Kembali lagi bersama gua Abo di segmen Dismiss, dan kali ini gua ditemenin Dedi karena kebetulan biasanya gua sama Jaba dan ada hal yang menyebabkan Jaba tidak bisa hadir malam ini. Nah, sesuai yang kemarin kita lakukan nih Den, kita kan udah udah melakukan Explore. Pertama kan dismiss, bahas tentang tempat ini, Sesa Ranca Goong. Nah, abis dismiss karena kita tertarik mungkin, lalu kita malam-malam mistis di sana. Nah, mengenai Sesa Ranca Goong, kan kebetulan apa sih namanya, silsilah keluarga lu tuh ada yang di Ranca Goong lah. Gimana gitu tempat Ranca Goong itu gitu, bisa diceritain? Jadi di Ranca Goong itu ada suatu tradisi yang unik. Oh. Kebetulan kalau saya sih sebenarnya bukan asli orang sana. Oh, bukan. Cuman kakek saya yang asli orang sana, dan saudara-saudara juga sepupu semuanya di sana. Jadi ada suatu tradisi yang unik itu namanya Durpring di sana. Durpring. Jadi Durpring itu kayak singa Depok ya mungkin. Tapi kalau singa Depok itu kan kayak digendong kan di sini pakai boneka singa kayak gitu. Cuman ini digendongnya di pundak sambil di pundak ayahnya sambil keliling kampung ya kayak gitu. Kayak lebih ke syukuran atau merayakan mungkin ya. Kayak gitu lagi lah. Oh, selain itu apa lagi? Cuman tradisinya itu aja. Jadi itu juga ada kayak gimana ya, pantrangannya lah. Oh jadi mungkin lebih ke apa sih, kalau seseorang anak ya yang tidak melakukan itu. Jadi kalau ada acara anak disunat terus atau ada anak yang lahiran harus itu ngadain itu. Nah, kalau misalkan ada anak baru lahiran atau ada yang disunat nggak ngadain itu, apa sih yang terjadi gitu? Jadi pernah ya saya dengar dari salah satu sepupu saya, ada anak disunat, terus itu dia nggak ngadain acara tradisi Durpring. Katanya itu waktu dengar saya dari sepupu saya, disunatnya jadi 2 kali. Oh, jadi udah disunat, nunggu lagi? Jadi udah bersih lah, udah beres. Operasi ya, pokoknya udah beres, udah clear lah di bagian itunya. Tiba-tiba kayak ya tumbuh lagi, jadi disunat. Jadi 2 kali, habis sunat 2 kali barulah dia iya. Oh. Di Durpring. Nah, gini nih, dan misalkan apa sih, kan namanya Ranca Goong. Kan ada goongnya tuh. Itu apa, ada kaitannya dengan goong atau gimana itu? Nah, kalau menurut dari informasi saudara saya juga, kalau itu jadi kayak ada larangan lah. Larangan kalau main di sana, misalkan kita ngadain pencak silat itu kan harus pakai goong kan. Nah, di situ jangan pakai goong. Jadi kalau pakai goong itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada penduduk di tempat itu. Juga dan mengerikan juga kan?
Nah, Diden balik lagi ke kita kan udah malam-malam mistis di sana nih. Bisa diceritain nggak itu Sasak itu kayak gimana gitu, semengerikan gimana gitu? Kondisi suasananya dari gimana ya maksudnya? Suasana lah mungkin sama suasana. Jadi kalau suasana di siang itu, kalau di sana bisa dibilang bagus ya. Banyak juga kan orang-orang yang ngelewat ke jalan itu. Kalau ada razia biasa polisi kan suka motong jalan ke situ. Mungkin tertarik dengan tempat itu, foto-foto di sana banyak, foto-foto di sana. Mungkin karena ya tempatnya bagus ya, kalau di siang. Tempat itu kan sempat hits juga gitu kan, bisa dipakai prewen, terus foto-foto bagus lah gitu. Itu juga kan pastilah pernah lihat orang-orang foto di sana, dekat juga kan rumahnya di sana. Kalau di malam hari itu berubah drastis, suasananya jadi pokoknya mencekam, apalagi pas sudah kejadian-kejadian tragedi-tragedi kecelakaan orang di sana. Nah kan abis kita melakukan malam-malam di sana tuh emang orang-orang yang ketemu sama gua tuh emang kenapa gitu dibahas di dismiss atau di malam-malam bisnis nggak lengkap. Jadi ada tambahan cerita lah yang diceritain sama gua dari entah itu dari orang-orang dekat sana ataupun dia yang dekat sana lah. Nah ada satu cerita yang menurut gua agak ngeri gitu. Pertama itu ada satu pasangan ya, pacaran lah mungkin. Ini yang baru yang gua dengar sih, tambahan cerita lah. Cuman nggak tahu benar nggak tahu enggak. Cuman pas gua udah melakukan dismiss terus malam-malam bisnis di sana, adalah yang kalau ketemu sama gua langsung cerita gitu. Nah inilah salah satu ceritanya. Jadi ada satu pasangan. Nah si pasangan itu ya mungkin hamil di luar nikah lah. Nah si ceweknya itu minta tanggung jawab otomatis kan. Iya. Nah sama si cowoknya itu ya oke, kita tanggung jawab, tapi kata si cowoknya ke ceweknya, lu ikut gua gitu. Diolok aja. Lah dibujuk. Dibujuk. Nah diajaknya itu jalan jembatan itu. Jalan jembatan itu. Nah pas di tengah-tengah, bukannya diajak kemana gitu buat tanggung jawab, itu malah didorong ke bawah. Nah habis didorong ke bawah, otomatis kan di bawah ya mungkin orang namanya kena batu kan pasti meninggal. Darah belum meninggal gitu ya. Belum meninggal. Nah dari si cowoknya di atas ngelihat belum meninggal, langsung turun ke bawah. Nah katanya yang cerita si darahnya itu dirasain lah, kayak dijilat gitu mungkin, tapi nggak tahu gimana, pokoknya dirasain. Mungkin persepsinya biar nggak gentayangan atau kayak gimana. Nah itulah setelah gua melakukan malam-malam bisnis di sana dan ngebahas di dismiss sebelumnya, banyak orang-orang yang mungkin kenapa ini nggak diceritain, kayak gitu. Dan ada satu lagi kan di dismiss sebelumnya gua pernah nyeritain orang yang bawa barang jahit itu, konveksian itu jatuh ke bawah. Nah selang seminggu dari kejadian itu langsung ada kayak hajatan gitu di bawah jembatan, kedengar sama orang sana. Kayak gamelan gitu, kayak ngerahin sesuatu lah kedengarnya pas selang seminggu dari kejadian itu. Mungkin lu ada cerita gitu seputar tempat-tempat itu yang mungkin belum dimasukin di dismiss sebelumnya? Udah sih, waktu uji nyali juga udah gua ceritain lumayan lah lengkap. Cuman kalau yang kejadian tadi kata Abo tentang yang wanita didorong jatuh, kalau itu sih belum dengar, mungkin ya nggak tahu lah, saya kurang info atau gimana. Ya emang yang ceritainnya juga udah agak agak tua lah gitu, udah lansia lah. Jadi mungkin kita kan belum lahir atau bagaimana, jadi benar. Nah ngomong-ngomong uji nyali nih, bentar dulu, itu kasus didorong tuh kan. Itu orang yang ngedorongnya gimana, itu ketahuan sama warga, ditangkap polisi atau dilaporkan gimana? Ya kurang tahu juga. Cuman ceritanya itu kurang ajar pisannya. Ya gimana lagi namanya, kepoekan. Beda ya. Mungkin karena gak mau tanggung jawab atau kayak gimana, malu atau kayak gimana. Nah tadi ngomong-ngomong Bais uji nyali nih, kesan-kesan uji nyali di sana tuh gimana tuh?
Wah, kalau ngobrolin kesan mah banyak pikasieun apa pokoknya lah. Otomatis tegang. Jelas, tegang wah udah jelas, tegang, takut, dingin. Nah, terus ada nggak itu kelihatan kayak ngejiri wujud gitu? Oh, penampakan? Kalau dari penampakan sih ada paling sekelebatan putih kayak bayangan hitam. Tapi kalau waktu uji nyali di sana, gua ya masih bisa berpikir positif lah. Pas begitu lihat kayak bayangan, pahamnya itu ya. Mungkin daun santai lagi, santai lagi bayangan hitam. Cuman yang paling gua takutin pas di uji nyali kan itu kalau di non ngerti lah. Di sebelah kiri, pokoknya di sebelah kiri orang kita di luhur, di atas ada pohon pisang. Dari sana yang paling gua gak berani lihat ke sana. Emang sih kalau pohon pisang kan, apalagi waktu kita malam di sana itu kan lagi kebetulan lagi ada bulan. Benar. Namanya pohon pisang kan cahaya bulan kan kayak jadi, apa gitu kesannya deh. Creepy lah pokoknya. Nah, terus kalau buat selain ngejerim atau ada suara-suara gitu? Kalau dari suara, gua pernah waktu uji nyali dengerin kayak ada yang ngetok-ngetok itu tuh kan di bawah jembatan itu kan kayak tembok kayak gini, beton kayak gini, kayak ada yang mukul bletak. Oh, lumayan juga. Kayak terus ada lagi langkah-langkah kaki yang lagi jalan di kan itu sawah kan, di bawahnya sawah terus ke sananya sungai itu kayak orang lagi jalan di galangan. Kalau di daerah saya mah kalau nggak tahu lah bahasa Indonesianya galangan itu apa, kayak kresek kayak gitu. Kayak jelasnya kayak lebih orang lagi jalan di situ. Benar, di belakang saya, tepat di belakang saya bisa lah. Nah nih Den, setelah kita cerita rumor tadi, yang kebetulan ada tambahan baru lah yang sehingga bisa kita bahas di Sim malam ini. Dan buat yang kejadian tragedi bunuh diri terus yang jatuh itu, lo emang nyaksiin sendiri gitu ke sana atau apa lo dengar juga gitu dari orang-orang lain? Kalau yang jatuh bawa kain itu cuma lihat dari jauh lah, nggak nyampe ke sana. Soalnya kan banyak orang jadi gak bisa masuk. Kira-kira kalau yang bunuh diri, nah itu baru gua ngelihat ke sana. Oh, jadi ngelihat? Enggak ngelihat loncatnya, cuman ngelihat. Kalau gitu mah nggak mungkin. Jadi cuman ngelihat ke sana ke jembatan, lihat darah berceceran di jembatannya, terus ada lihat juga ke bawah mayat yang udah bunuh dirinya lagi pada diurus-urus sama polisi. Jadi waktu itu lo lagi di rumah mungkin ya, ada dengar kabar yang bunuh diri? Enggak, waktu itu gua lagi nongkrong sama teman. Terus dekat-dekat sana gitu. Dekat sana juga. Kalau bisa dibilang kan di sana tuh ada, di depan jembatan itu ada hotel. Nah, di hotel sana gua waktu itu nongkrongnya. Sih ya, kayak bangunan belum jadi gitu. Jadi waktu itu gua HP ketinggalan. HP ketinggalan, gua balik lagi ke rumah. Pas balik lagi ke rumah, di jalan udah rame. Dikirain ada kecelakaan tabrakan atau gimana, pas lihat kok banyak orang tapi nggak ada yang kecelakaan. Terus gua nanya-nanya, ini ada apa sih rame-rame? Oh, itu ada yang bunuh diri katanya di TKP. Yang benar. Gua penasaran pengen lihat. Langsung aja gua langsung ke TKP lihat. Penasaran soalnya. Ngeri sih. Kalau dia mungkin psikis orang-orang kan beda-beda. Jadi kalau mungkin orang-orang kan ada yang berpikir kalau kita putus atau kehilangan orang yang kita sayang, ya mungkin hidup kita udah lah nyampe di sini, stop gitulah, hancur lah mungkin. Ya mungkin lebih ke sana. Psikis orang-orang beda-beda. Jadi ketika uji nyali di bawah jembatan itu, di sana gue yang paling ditakutin itu ada sosok yang bunuh diri. Soalnya kan menurut mitos ya, yang bunuh diri itu arwahnya kan gak diterima katanya. Jadi gentayangan di sekitaran tempat dia. Benar. Tapi nggak tahu ya itu benar atau enggaknya, kita belum bisa membuktikan. Jadi tentang uji nyali juga,
Kalau ada penampakan itu kok susah banget ditangkap ke kameranya. Paling saya ngelihat tapi di kamera itu tuh yang paling sial pokoknya. Kita udah merasa ketakutan. Udah ketakutan, tapi pas kita udah lihat hasilnya, aduh ini yang penampakan yang tadi kok nggak ada kan? Emang sih kalau masalah gitu kan pertama ya hantu nggak eksis. Jadi era itu udah goreng man. Nah terus itu ya mungkin emang susah juga gitu kalau ya kita pasti disangkanya wah ini mah gimmick, wah ini mah ada emang kayak gitu. Kayak kita lihat yang di kamera nggak ada ya mungkin lekawai lah. Nah mungkin itu kan kesan uji nyali disasak nih. Kalau menurut lo nih masih bisa berpikir positif kan disasak. Kalau yang nyampe kita nggak bisa kontrol gitu, nyampe mikir negatif terus nyampe vibes-nya benar-benar negatif lah, itu di mana tuh? Wah itu mau udah jelas lah pila. Itu kan juga ya ikut explore juga kan sama cuman kan orang namanya explore sama orang yang tinggali kan beda. Benar. Gimana tuh? Emang kayak gimana sih, semengerikan gimana gitu uji nyali? Jadi pas explore juga, pas lagi explore sebelum uji nyali nih ya, kita udah dengerin ada kan itu pila itu dari lantainya dari papan kan 2 lantai, dari papan atasnya. Terus di atas itu kayak orang lagi jalan, lu denger juga kan? Sih kalau itu makanan kan itu udah jelas, itu mah kita lagi barengan, cuman ini kan pas lu uji nyali kayak gimana gitu. Nah pas uji nyali mah, gua pertama dengar orang yang kayak wanitanya lagi nangis, pas lagi di depan kamera kan, gini kan uji nyalinya. Kamera, nah di depan kamera itu ada bayangan hitam kayak gini. Tinggi, hitam. Tak waktu gua ngeliat bayangan itu serius juga pengen lari, pengen kabur, cuman gengsi lah. Nah selain itu kan lo kebetulan nyetel lagu Lengser Wengi. Ada perubahan nggak dari sebelum nyetel lagu Lengser Wengi nyampe pas nyetel lagu Lengser Wengi gitu? Kalau lagi pas sesudah nyetel lagu Lengser Wengi cuman dari aura ya. Kan pertama itu dingin. Itu tiba-tiba jadi panas, padahal kan kita lagi di gunung, di daerah pegunungan kan itu harusnya dingin, ini panas, malah jadi panas. Pusing juga ada, terus kayak kaki kesemutan. Kayak gitu sih. Tapi kalau pas sudah beres itu belum ada penampakan, tapi agak lama lagi. Mungkin hantunya gak ngerti bahasa Jawa. Nah kan kenapa gua nanya sebelum dan sesudah dengerin lagu Lengser Wengi itu kan benar enggak gitu kalau kita nyetel lagu Lengser Wengi bisa manggil makhluk tak kasat mata gitu. Ternyata lebih ke vibes-nya aja mungkin yang berubah dari dingin ke panas gitu. Kayak gitulah. Nah ngomongin penampakan, selain itu ada lagi nggak penampakan? Kalau penampakan lagi itu terjadinya lagi penampakan itu habis syuting. Jadi kan, di luar footage kita waktu syuting. Udah beres syuting, terus kan ini beres-beres kamera kan diambil. Nggak pas gua lagi lihat ke salah satu teman gua kan, itu ada sosok wanita lagi gini nih. Dan teman gua yang satu lagi lihat. Dan sesudah uji nyali itu, teman kita ada 2 orang lah pada sakit. 2 orang yang pada sakit. Nah, Balad kebetulan juga Jabah hari ini tidak bisa ikut syuting karena habis syuting dari malam-malam bisnis di Rancagoong, dia sakit dan nggak bisa ikut syuting malam hari ini. Ya mungkin entah karena kecapean atau hal-hal yang lain, boleh lo luki aja. Ya sehingga menyebabkan dia tidak bisa hadir hari ini. Ya mungkin cukup menarik juga bahasan kita hari ini ya, nyampe dari kita dismiss pertama terus malam-malam bisnis di sana dan bahas lagi di dismiss lagi pengalaman uji nyali kan ada lagi ditambahin lagi lah uji nyali di Pila. Ya mungkin itu aja Balad dismiss kali ini, semoga kalian terhibur dengan video kita kali ini.
Pantengin terus kita di channel Cerita di Luar Nalar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan. Dan untuk kalian yang belum nonton Malam-Malam Mistis dan Dismiss sebelumnya, bisa klik di sebelah sini nih. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.